semua penulis itu selalu mencoba menyamarkan gitu ya, seberapa banyak elemen autobiografis yang ada nih di novel kita. Karena fiksi itu kan kemewahannya adalah kita tuh bisa sembunyikan gitu banyak hal yang sebenarnya kita ingin sampaikan gitu loh pada dunia gitu. Jadi saya memang mesti akui ini novel yang paling personal ya buat saya. Halo, selamat datang di Catalyst Talks, Book Talks for Non-Book People. Ya, kita pendengarnya atau yang nonton nanti di YouTube ini, semuanya kita nggak mengeneralisir. Anda suka baca buku atau enggak, atau mungkin baru pengen baca buku, nggak apa-apa. Ini adalah konten untuk Anda semua dan kita kedatangan tamu pada hari ini adalah Mbak Laksmi Pamuncak. Hai Mbak Laksmi. Halo, Andini apa kabar? Senang sekali Mbak. diundang di acara perdana, ya ampun, senangnya. Iya, ini pas banget acara perdana. Mbak Laksmi baru saja menulis buku novel ketiga dan total bukunya berapa Mbak? 16 ya? Ada sekitar 16-17 gitu deh. Aku sampai udah 17. My God, ini ada 2 bahasa, Fall Baby atau Kekasih Musim Gugur, novel dari Laksmi Pamuncak. Laksmi Pamuncak ini sebenarnya an international renowned author, tapi sebenarnya asli orang Indonesia. Di luar negeri sebenarnya terkenal banget. Di Indonesia justru namanya baru sering kelihatan waktu aku tahu banget nih ketika Arjuna dan Lidahnya. Itu pun ketika baru itu baru dijadikan film gitu kan, ya kan Mbak? Tapi sebelum kita ngomongin kayak perjalanannya Mbak Laksmi, aku pengen tahu dulu soal Kekasih Musim Gugur ini. Why Kekasih Musim Gugur? Kenapa judulnya ini? Oke, pertama-tama karena waktu itu memang saya lagi mikirin judul ya untuk buku ini. Itu sekitar tahun 2015-an. Saya masih tinggal di Berlin waktu itu, atau baru saja mulai tinggal di Berlin, dan itu sedang musim gugur waktu itu, dan daun-daunnya kok begitu indah gitu. Saya sedang jalan di sebuah jalan dekat apartemen saya waktu itu. Terus saya pikir, aduh, saya ingin menulis sesuatu dengan musim gugur gitu, tajuknya dan semangatnya gitu. Kemudian juga karena saya menulisnya dalam bahasa Inggris ya Andini, jadi gugur itu kan punya banyak makna ya. Jadi ada makna ganda gitu. Gugur kalau bagi kita to fall, like fallen heroes gitu, itu pahlawan-pahlawan yang gugur gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, fall itu kan bisa jatuh, bisa autumn, musim gugur gitu. Jadi itu bukan referensi yang ada di Indonesia karena kita tidak kenal musim gugur. Jadi aku pikir kalau nanti suatu saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pembaca jadi harus bertanya-tanya ini sebenarnya artinya apa gitu. Lalu ada baby-nya juga, fall baby. Baby itu bisa anak tapi juga bisa kekasih kan. Kadang-kadang kita manggil kekasih kita baby gitu. Nah, makna ganda itu juga bagi saya penting sekali gitu. Jadi sebenarnya Mbak Laksmi nulis itu dalam bahasa Inggris awalnya. Betul. Karena ini gini ya, prosesnya sebenarnya rada panjang nih ya, dan nggak gitu konvensional. Tapi waktu itu di Jerman saya punya penerbit yang besar di situ. Mereka tuh baru menerjemahkan Amba. Itu adalah novel pertama saya, dan Kekasih Musim Gugur ini sequelnya ya kan. Nah, mereka sangat bahagia gitu loh dengan karir buku ini. Terus sempat memenangi penghargaan juga di Jerman, dan diterima dengan cukup baik gitu. Tidak saja secara komersial tapi juga di mata kritikus. Jadi mereka bilang, gimana kalau nulis sequel aja nih. Terus saya bilang oke, boleh. Terus saya kasih sejumlah pemikiran saya waktu itu. Terus mereka bilang oke, boleh, kita akan terjemahkan langsung kalau kamu bisa langsung mulai gitu. Tapi waktu itu ya saya harus menulisnya dalam bahasa Inggris kan. Kalau saya nulis dalam bahasa Indonesia, mereka nggak akan mengerti artinya kan. Mereka juga nggak akan bisa kasih go ahead ini bagus apa enggak. Makanya jadinya harus dalam bahasa Inggris. Meskipun sebenarnya kalau mau jujur, impulsnya datang ke saya dalam bahasa Inggris.
gitu. Jadi saya memang ingin menulis buku ini dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Oh, saya selalu wow. setia kepada impuls pertama deh gitu. Iya, oh jadi memang harus ada that writers apa tuh dibilangnya ya, not glitch, kayak ada first instinct-nya gitu. Apa nih Iya, yang harus saya tulis dan harus dalam bahasa apa? Bener iya, nggak sih kayak gitu? sangat-sangat. Kalau paling tidak untuk saya ya. Saya Iya. nggak tahu kalau dengan para penulis lain gitu, impulsnya mungkin berbeda-beda. Tapi karena saya dua bahasa, bisa menulis dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris, saya selalu yaitu saya mau menghormati gitu loh impuls itu ketika itu datang pada saya. Kayak misalnya kalau puisi gitu saya jarang nulis dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Andini. Selalu impulsnya datang ke saya dalam bahasa Inggris. Mungkin cuma ada Hmm. 4 gitu loh puisi yang saya tulis dalam bahasa Indonesia Iya, gitu. iya. Jadi Mbak selebihnya Laksmi bahasa tuh bisa Inggris. berapa bahasa sih? Kalau secara pasif saya saya ngerti bahasa Jerman, bisa ngerti bahasa Belanda. Tapi kalau untuk menulis, membaca dan menulis cuma bahasa Indonesia dan Inggris kok. Iya, Mhm. dan itu sebenarnya susah loh buat kita-kita ini orang-orang biasa nih nulis dalam 2 bahasa, satu cerita yang sama. Sebelum kita ke situ, tapi aku pengen Ya, tahu soal si buku ini. Ini mhm, buku Fall Baby atau Kekasih Musim Gugur ini spesial karena sebenarnya ada buku sebelumnya yang Amba, yes, yang ada mhm, aku nggak mau ngeluarin terlalu banyak ya ininya, iya, kayak teaser-teasernya karena biar orang harus baca. Tapi ada hubungan keluarga di situ, mhm, hubungan keluarga yang kayaknya tuh kalau kita sebagai yang baca, aku ngerasanya ini aku ngebayangin Mbak Laksmi ada di situ. Ya, because I know Mbak Laksmi yang nulis, tapi jadi kebayangnya nih ceritanya nih, kok ini cerita Mbak Laksmi bukan sih kayak gitu, you know? right, Itu yang jadi bayangan aku ketika aku baca. Bener oke. nggak sih Mbak? Hmm. Iya, sebenarnya, semua penulis itu selalu, mencoba menyamarkan gitu ya, seberapa banyak elemen autobiografis yang ada nih di novel novel kita. Karena fiksi itu kan kemewahannya adalah kita tuh bisa bisa, sembunyikan gitu banyak hal yang sebenarnya kita ingin sampaikan gitu loh pada dunia gitu. Ya. Jadi, saya memang musti akui ini, novel yang paling personal ya buat saya. Yang paling mencerminkan dinamika hubungan saya dengan keluarga saya misalnya, terus juga perasaan-perasaan saya sebagai orang yang punya identitas ganda gitu. Ada timurnya, ada baratnya, ada Jawanya, ada Minangnya, ada lakinya, ada perempuannya, pokoknya itu semua deh. Dan makanya saya juga memilih seorang tokoh yang bergerak di seni rupa ya, seorang seniman, seorang perupa yang sudah biasa gitu dalam dunianya dan dalam keseniannya itu menafsirkan segala apa yang dia tahu tentang kehidupan. Terus saya tuh ingin menulis sebuah novel yang menangkap um, perasaan saya tentang hidup saya, bahwa kita tuh nggak pernah bisa lepas dari sejarah orang tua kita ya. Hmm. Seberapa seberapa kerasnya atau kuatnya kita berupaya untuk membebaskan diri gitu loh dari Ya. sejarah ini. Jadi trauma sejarah itu diwariskan dari generasi ke generasi. Itu saya percaya banget karena gimana ya, keluarga saya itu seperti banyak keluarga lain punya ups and downs dan sejarah yang tidak mudah. Mhm. Dan itu semua berusaha saya sarikan dan saya endapkan, dan kemudian, tuangkan ke dalam novel sebagai cara saya sendiri untuk make peace with it, gitu loh. Atau at least make Ya, sense, ya. karena kan kalau dalam kehidupan nyata kan susah sekali kadang-kadang untuk membicarakan hal-hal yang sulit. Misalnya seperti adopsi aja. Ya. Adopsi itu bagi saya itu penting macam leitmotif gitu dalam karya-karya saya. Eee, karena saya tuh selalu tertarik gini ya, kalau dalam adopsi itu, bagaimana adopsi itu mempengaruhi psike dan kepribadian anak yang diadopsi. Juga Hmm. bagaimana, adopsi atau pengetahuan tentang adopsi itu, mempengaruhi orang tua angkat dan juga orang tua biologis atau kandung kalau masih hidup ya. Ya. Apakah, pengetahuan itu jadi kalau misalnya sang anak itu baru saja diberitahu gitu tentang adopsinya dan itu
terjadinya ketika dia sudah dewasa gitu. Apakah hubungan dia dan orang tuanya itu, terutama orang tua angkatnya akan berubah gitu? Ya. Apa ini ada masalah dengan rasa percaya dengan satu sama lain? Apakah mereka jadi nggak percaya satu sama lain? Apakah si anak merasa dibohongi? Apakah dia jadi kurang cinta sama orang tuanya? Dan juga orang tuanya juga apakah mereka juga terpengaruhi oleh itu semua, apakah rasa percaya itu rusak gitu. Nah, tapi juga bisa jadi hubungan mereka malah jadi dipererat ya, karena paling tidak itu sudah tidak lagi menjadi rahasia. Jadi hal itu sangat penting bagi saya. Itu yang saya ingin jajaki lewat cerita Amba dan Sri Kandi ini. Nah, saya tahu nih orang nggak begitu banyak yang mungkin besar dengan cerita-cerita wayang ya. Dan cerita-cerita wayang Jawa itu kan bersumber pada epos Hindu Mahabharata atau Ramayana. Nah, di dalam cerita Amba itu kan dikisahkan sebagai seorang putri raja yang sudah bertunangan dengan seorang Prabu gitu, Prabu Salwa. Waktu itu terus dia diculik oleh Bisma. Bisma ini pendekar hebat deh untuk dikawinkan kepada raja lain. Nah, pokoknya untuk memperpendek cerita, si Amba itu merasa ditolak oleh Salwa dan juga oleh Bisma, dan dia digambarkan sebagai orang yang penuh rasa dendam gitu loh. Dia kemudian menitiskan dirinya kepada Sri Kandi, karena hanya Sri Kandi ini, pendekar Sri Kandi ini yang bisa atau ditakdirkan untuk membunuh Bisma gitu, sebagai balas dendam atas kehidupan ibunya itu yang merasa tidak dihormati. Tapi ya itu, saya juga mau main-main sama soal nama nih di kosmos Jawa ya. Nama itu kan penting banget, dan kadang-kadang kalau kita udah dikasih nama ini gitu, terus kita merasa terbelenggu oleh makna nama itu, seolah kita nggak bisa menentukan takdir kita sendiri atau kita nggak bisa memaknai nama kita sendiri gitu. Nah, itu yang saya juga coba dobrak, Andini. Saya pinginnya, oke, kalau orang namanya Amba, boleh deh dia punya ceritanya sendiri. Dia nggak usah jadi perempuan yang penuh kepahitan dan balas dendam. Sementara kalau nama kita Sri Kandi, kita nggak usah juga yang begitu agung, begitu sempurna, begitu hebat. Kadang-kadang kita juga punya kelemahan-kelemahan kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita sendiri gitu loh. Dan saya gambarkan si Sri Kandi ini rada nyebelin gitu loh. Orangnya gitu, merasa sangat entitled gitu begini. Ya itu, pokoknya kita semua manusia, nggak ada yang sempurna. Gitu. Ini nggak bisa nggak kalau aku bilang sebagai pembaca, ini aku kayak seperti mengenal Laksmi Pamuntjak dengan baca ceritanya Siri, dengan segala kompleksnya, segala macam. Itu benar nggak seperti itu? Iya, kalau mau jujur, ini bukan cerita mengenai saya, tapi pada akhirnya kan ini juga paling Siri ya, salah satu tokoh utamanya ya. Ini ada dua tokoh utama, Siri dan Dara, tapi terlebih Siri atau Sri Kandi, dia itu banyak melihat dunia melalui cara pandang saya. Ya, cara dia melihat lukisan, cara dia menafsirkan lukisan misalnya, cara dia melihat sejarah. Bagaimana pentingnya bagi dia untuk mengenang orang-orang yang dia tidak pernah kenal dalam kehidupannya, dan untuk make peace with her history gitu. Itu kan semua adalah beban-beban saya gitu loh. Jadi kalau orang yang mengenal saya dengan baik gitu mungkin bisa melihat paralelnya gitu, dan juga ya kompleksitas cara mikirnya deh. Mungkin itu banyak guenya gitu. Tapi have you make peace with yourself setelah keluar nulis ini? Saya lega sih, saya merasa ada sesuatu yang plong gitu waktu saya selesai merampungkan Kekasih Musim Gugur atau Fall Baby, sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman tuh ya tahun 2017. Karena proses penulisannya juga banyak memunculkan emosi-emosi yang tidak terduga ya, juga apakah itu bisa dikatakan pemaafan atau pemahaman yang lebih baik atas apa yang kira-kira dilalui oleh
keluarga saya, oleh ibu saya, oleh bapak saya, oleh anak saya begitu, dan hubungan saya dengan mereka itu semua hal-hal yang saya dapatkan dari proses menulis itu sendiri. Jadi bisa dikatakan itu saya banget gitu loh dalam memaknai apa sih selama ini hidup saya ini seperti apa, apakah ada cara-cara pandang yang harus saya ubah, apakah saya harus rada lebih zen mengenai banyak hal, apakah saya harus rada lebih memaafkan, apakah saya harus lebih tenggang rasa, atau apakah saya harus marah gitu. Itu semua ada di dalam prosesnya. Gitu. Jadi ya itu adalah saluran yang luar biasa sih. Nggak banyak orang punya saluran seperti itu kan? Banget, nggak Ya, banget bener kan, kayak kalau I know that Mbak Laksmi tuh suka journaling kan, atau nulis diary lah kalau zaman dulu gitu ya. Itu kan kita ngeluarin apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi kalau bisa nulis buku, I think kayaknya mungkin secara proses, apakah itu naik turun banget nggak sih itu Mbak emosionalnya ketika menulis ini? Because aku membacanya agak naik turun gitu, aku ngerasanya nih. Oke. Ya sangat. Bayangkan saja ya kalau dalam menulis buku itu kita bisa apa aja kita tulis, kita nggak harus mengeditnya, kita nggak harus menyempurnakannya untuk dibaca orang lain gitu. Malah salah satu kemewahan menulis itu kita nggak peduli deh mau nulis buat siapa gitu. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kan kalau menulis novel lain, ada deadline. Kemudian juga ada audience. Kita bayangkan saja saya waktu itu nulis Fall Baby itu dalam bahasa Inggris untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Berarti ada audience Jerman dulu nih yang mesti baca. Kemudian bahasa Inggrisnya versi aslinya harus diterbitkan juga, ada audience berbahasa Inggris. Kemudian saya mesti menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ada audience Indonesia. Semuanya dengan kebutuhan yang berbeda-beda nih, dengan ekspektasi yang berbeda-beda. Bayangkan saja. Jadi saya merasa gimana ya, untuk mengendalikan emosi saya menulis, dan saya harus menulis juga harus dengan disiplin kan, Andini, nggak bisa ya udah saya lagi pas nggak ada ilham, saya nggak harap deh ini selama 2-3 bulan. I didn't have that luxury gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya perasaan saya lagi atau mood saya lagi beda nih dalam 2 atau 3 hari. Kalau misalnya saya nulis bagian itu 2 atau 3 hari sebelum saya menulisnya, kali bisa berbeda gitu semuanya. Dan itu tuh itu berat juga sih di kesadaran kita ya. Aduh, ini saya nulis bagian ini udah oke apa belum, atau mesti saya rombak lagi, atau saya mesti nunggu mood yang oke atau gimana gitu. Jadi nggak gampang sama sekali. Iya, belum lagi kan ada kayak elemen memang personalnya gitu. Itu yang yang aku ngelihatnya mungkin nggak jadi kayak tambah, I don't know, naik turunnya, pressure-nya mungkin. Oh, sangat. Ada nggak sih, Mbak? Sangat. Misalnya kayak kalau kita lagi mau nulis mengenai hubungan kita dengan ibu kita. Terus ini saya juga mungkin lagi berantem sama ibu saya. Gitu. Ya kan? Terus lagi sebel-sebelnya gitu. Terus gimana nih nulis bagian ini? Padahal mungkin saya mau nulis soal rekonsiliasi, atau saya mau nulis mengenai hal-hal yang lembut gitu loh tentang hubungan kita dengan ibu kita. Nggak bisa jadinya gitu kan, karena kita harus meredam dulu amarah kita harus cool down dulu gitu misalnya. Atau mungkin sesuatu terjadi antara saya dan anak saya gitu. Sementara saya lagi mau nulis bagian mengenai Sri Kandi dan anaknya gitu. Atau Dara dan Amalia ini anaknya Sri Kandi, karena itu ada kaitannya ya. Itu mood sangat mempengaruhi penulisan. Juga terus kemudian konklusinya ya. Terus ini dari sini saya mau nulis mengenai apa abis ini gitu. Terus adegan berikutnya apa, konklusinya seperti apa. Itu tuh bisa bisa ganti-ganti gitu loh. Hari. Nah, yang aku suka dari buku ini kan ibu dan anak perempuan, gitu. Kita sama-sama bisa dibilang anak perempuan satu-satunya lah gitu ya, di keluarga. Jadi aku bisa relate gitu dengan ceritanya, dengan hubungannya. Kalau apakah ini juga hubungannya Mbak sama ibu? Kurang lebih iya. Ada semacam love and hate relationship yang sangat besar gitu loh di situ, yang
membutuhkan kearifan setiap detik, setiap kali kita menulis mengenai itu gitu ya. Karena juga kan hubungan kita sebagai manusia yang berproses gitu, ini ada orang-orang yang nyata gitu, yang mengilhami novel ini, itu kan juga berubah-ubah terus gitu. Jadinya banyak sekali mencerminkan keadaan saya, kondisi saya dengan ibu saya waktu itu gitu loh, selama saya menulis. Terus terang, jadi misalnya kepahitan saya waktu saya memulai karya ini, waktu saya ke Berlin, saya tinggal di Berlin pada akhir 2015 untuk menulis novel ini. Setelah saya mendapat komisi dari penerbit Jerman saya memang waktu itu mau escape, saya mau melarikan diri sebentar gitu dari Indonesia supaya saya bisa memusatkan perhatian saya seluruhnya kepada novel ini gitu. Dan untuk melahirkan karya seperti ini nggak gampang kalau saya terlalu dekat dengan subjek-subjek dari novel ini. Saya mungkin tidak bisa berjarak gitu loh dari itu semua. Tapi bukan berarti bahwa hubungan saya dengan ibu atau hubungan saya dengan bapak atau anak yang semuanya jauh dari saya waktu itu ya, itu tidak berproses juga gitu. Jadi tapi benar-benar deh waktu mulai menulis Amba itu, hubungan saya sama ibu sedang tidak begitu baik misalnya gitu. Jadi saya waktu itu hanya ingin menulis mengenai kemarahan dan kekecewaan segala macam, tapi itu sebenarnya bukan niat saya gitu. Jadi di tengah-tengah ketika saya mau membawanya ke konklusi yang ada lebih menyenangkan gitu, pun juga kadang-kadang nggak bisa gitu, karena kenyataannya lain gitu. Tapi ketika udah selesai, udah jadi dalam 2 bahasa pula, itu gimana, ada ininya nggak, ada perbedaannya nggak? 3 bahasa. Oh 3 bahasa malah. Ya kan? Ada perbedaannya nggak dengan akhirnya hubungan dengan ibu setelah udah keluar nih semuanya gitu, unek-uneknya? Saya malah berpikir buku ini atau proses penulisan buku ini malah membantu saya untuk memutuskan, pokoknya saya betul-betul juga harus memperbaiki hubungan saya gitu loh dengan ibu saya, karena itu adalah konklusi di novel. Dan sepertinya kayak novel saya nih yang bilangin sama saya gitu loh, kamu harus you have to put an end to this gitu loh, harus ada closure gitu. Wow. Benar-benar personal banget dong ya buku Fall Baby Kekasih Musim Gugur ini untuk Mbak Laksmi. Iya, sangat personal ya. Ini aku nggak mau spilling too much biar orang harus beli untuk baca lagi. Tapi yang pengen aku bahas juga nih Mbak Laksmi, nulis dalam 2 bahasa.